Semoga harimu indah, nak. Hari terindah bagiku adalah hari-hari menunggu kelahiranmu. Begitu isi hati seorang pria yang sedang menantikan momen-momen bahagia. Dia juga menjelaskan tentang dunia yang menakjubkan, dunia yang penuh keajaiban, dan dunia yang dihuni oleh makhluk-makhluk yang luar biasa. Bunga-bunga indah bermekaran dan orang-orang baik tinggal di sini. Si pria juga menambahkan bahwa dirinya tidak sabar ingin memperkenalkan anaknya kepada mereka semua. Dan yang paling utama, si pria hendak bercerita tentang kisah para pahlawan yang selama 100 tahun menjaga perbatasan negeri dari kawanan makhluk liar dan kejam. Si pria yakin anaknya nanti akan terkejut karena dirinya adalah salah satu dari keturunan pahlawan pertama, pahlawan yang disebut pemburu atau hunter. Inilah salah satu tempat paling damai di negeri, di mana seorang wanita bernama Mary melayani para pelanggannya, termasuk wali kota yang sering memborong dagangan. Salah satu dari pelanggan bernama Dana membahas ketidaksesuaian cuaca dengan ramalan burung walet yang seharusnya cerah, tapi yang terlihat kini langit mulai mendung. Semoga saja segala hal yang buruk dijauhkan. Malam harinya, Mary pulang ke rumah dengan melewati hutan gelap, dan ia segera mengetahui ada yang mengintai, bukan manusia, melainkan 2 ekor serigala. Mereka bukan serigala biasa, dan itu terbukti ketika Mary melepaskan seekor kunang-kunang ajaib yang segera memancing makhluk-makhluk ganas itu berubah menjadi manusia. 2 serigala pun kehilangan jejak karena Mary masuk ke terowongan rahasia, dan salah satu dari mereka yakin bahwa Vestar tidak akan senang. Setibanya di rumah, Mary disambut oleh suaminya, Volkoboy, dan segera menceritakan secara detail tentang 2 serigala yang melintasi perbatasan, dan itu merupakan dari pelanggaran atas perjanjian yang dipegang manusia dan serigala selama 100 tahun. Saat Volkoboy menyiapkan pistol, tiba-tiba sebuah tembakan dilepaskan. Ternyata tembakan itu dari sang ibu, Irina, yang segera melumpuhkan seekor serigala yang sejak tadi mengintip di jendela. Dengan santai, wanita itu minum-minum dan berniat untuk menatap bintang atas nama cinta, namun Volkoboy melarang karena yakin akan ada serangan. Jadi Irina dan Mary diminta untuk melarikan diri melewati terowongan rahasia, dan ini juga demi melindungi bayi yang dikandung Mary. Sayangnya, serangan kedua kembali dilancarkan, dan kali ini Volkoboy memutuskan menggunakan kapak sakti. Sementara itu, di dalam hutan, sekelompok orang, atau lebih tepatnya kawanan serigala jadi-jadian, telah siap untuk melakukan penyerangan. Pemimpin mereka menegaskan bahwa inilah saatnya mereka berkuasa atas dunia setelah para leluhur membuat keputusan yang memalukan karena menyerah kepada manusia. Semuanya pun mulai bergerak, kecuali satu orang tua yang kemungkinan adalah satu-satunya tetua terakhir yang diabaikan. Yes! Volkoboy kemudian keluar dari rumahnya, lalu menegaskan kepada para serigala bahwa dirinya tak ingin ada pertempuran, sehingga kawanan serigala diminta pergi. Namun pernyataan tersebut tidak diindahkan, sehingga Volkoboy menyalakan cambuknya dengan api dan memulai pertempuran. Tidak sulit bagi Volkoboy menghadapi 1 atau 2 serigala sekaligus. Ya, 2 serigala memohon ampunan agar dibiarkan hidup, sementara seekor di belakang menyerang. Luar biasa, meski sempat dijatuhkan, Volkoboy berhasil bangkit dan menghabisi serigala tersebut. Sementara itu, Mary dan Irina keluar dari terowongan tanpa menyadari salah satu dari kawanan serigala melihat cahaya kunang-kunang dekat pintu keluar dan segera mendatanginya. Sangat disayangkan, usia membuat tembakan Irina kurang tepat, sehingga Mary pun turun tangan dan segera mengancam sampai akhirnya serigala yang bernama Hardy itu menyerah. Irina memaksa Mary untuk menghabisi Hardy, namun Mary menolak karena manusia tidak seharusnya menjadi sekejam itu pada makhluk yang sudah tak berdaya. Terlepas dari keputusan tersebut benar atau salah, tak lama berselang, kawanan serigala datang menyerbu dan Hardy menegaskan bahwa Mary dan Irina adalah buruannya sehingga tak boleh disentuh.
Kembali ke Volkoboy, baru saja merasa lega karena berhasil memenangkan pertempuran. Kawanan serigala lain datang menyerbu sehingga Volkoboy kembali mengayunkan kapak saktinya. Tak lama, pertempuran kembali terhenti ketika Volkoboy melihat ketua kawanan serigala, Vestar, yang menangis meratapi abu anaknya. Sehingga Volkoboy mengira bahwa ini saatnya para serigala menyerah. Namun ketika lengah, Volkoboy segera dijatuhkan dan kapaknya direbut. Lalu Hardy membawa Mary dan Irina dan segera Vestar meminta dua wanita itu dihabisi agar disaksikan oleh Volkoboy. Akan tetapi Hardy menolak. Sesuai peraturan, serigala dilarang menghabisi wanita dan anak-anak. Meskipun marah, tapi Vestar tidak mungkin menghabisi putrinya, sehingga sang pemimpin serigala mengumumkan kemenangan dan segera mengambil alih seluruh dunia ajaib, dimulai dengan menghabisi Volkoboy. Lalu kemudian memerintahkan kawanan untuk menyerang kota. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu perjuangan sejati adalah bertahan ketika dunia memberi 1000 alasan untuk menyerah. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul Krasnaya Shapka atau dalam bahasa akamsinya Gadis Bertudung Merah. Sebuah film asal Rusia yang tidak perlu diragukan lagi keura-uraannya. Oleh karena itu, daripada berlama-lama, segera siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Rahang serigala penuh kebencian, tapi Volkoboy sama sekali tak gentar. Dan ya, itulah kisah yang diceritakan secara bergantian oleh Mary dan Irina kepada seorang gadis bernama Shapka yang merupakan anak dari Mary. Ya, 12 tahun telah berlalu dan karena telah menginjak usia remaja, menurut Mary seharusnya Shapka mendengarkan dongeng pangeran dan tuan putri, namun Shapka menolak dan menegaskan bahwa kisah kepahlawanan sang ayah bukanlah dongeng. Shapka yakin sang ayah akan kembali dan membawa kebebasan bagi umat manusia. Namun pertanyaannya, kapan? Irina berkata ketus, semoga dirinya masih hidup ketika Volkoboy kembali. Pada satu momen, terungkap bahwa Shapka menggambar tentang kisah sang ayah. Saya katakan kebebasan atau kemerdekaan karena di dunia ajaib, umat manusia ditindas oleh para serigala. Mary masih berprofesi sebagai penjual roti, tapi karena kehilangan tokonya, maka Mary harus berkeliling menawarkan roti-roti isi daging kepada para serigala. Kok serigala makan roti, Bang? Seperti yang saya katakan, mereka adalah kaum serigala jadi-jadian, dan kini karena telah berkuasa, mereka sedang berusaha mengubah gaya hidup agar benar-benar mirip dengan manusia. Pada suatu momen, Shapka memperhatikan patung pahlawan yang setengah badannya dihancurkan dan diganti dengan serigala, dan pada waktu yang sama, seorang serigala mendekat, menceritakan bagaimana cara mereka memburu babi hutan secara berkelompok. Menurut Shapka, itu adalah cara-cara pengecut yang mana segera membuat pria serigala marah dan mengambil roti domba tanpa membayar. Tentu saja Shapka tidak bisa menerima, apalagi diketahui bahwa pria itu sering mengutang. Untungnya Mary segera datang menenangkan situasi dengan cara memberikan sepotong roti lagi kepada pria serigala. Terjadi pertengkaran antara ibu dan anak karena Mary tidak ingin Shapka terus mencari masalah, apalagi karena hal-hal kecil. Sebaliknya, Shapka justru tidak bisa menerima karena manusia seharusnya bersatu melawan penindasan ini. Kesal, Shapka pun meninggalkan sang ibu, berlari ke hutan dan diikuti oleh seekor rubah kecil bernama Rizik. Ya, keduanya sudah saling kenal dan setelah berlomba lari, Shapka memberikan Rizik makanan dan keduanya pun menatap awan. Shapka mengungkapkan keyakinannya tentang keberadaan dunia di balik awan dan juga meyakini sang ayah sedang berada di sana menatap awan yang sama. Tiba-tiba datang sekelompok pemuda serigala menangkap Shapka karena berada di hutan mereka tanpa izin. Seperti yang kita duga, Shapka membantah dan melakukan perlawanan sehingga hendak diikat pada pohon. Untungnya seorang pemuda bernama Maurice datang. Pemuda ini juga sebenarnya serigala, tapi akhlaknya lebih manusia, sehingga telah menjalin pertemanan dengan Shapka. Я сказал, отпустите ее.
Ya, tanpa basa-basi, Maurice segera menghentikan, bahkan jika perlu menantang begundal itu bertarung, karena Shapka sudah dianggap sebagai buruan, dan untuk merebut buruan, maka harus mengalahkan si yang punya buruan. Namun karena beda kelas, kelompok itu pun menjadi ciut dan memutuskan mundur. Maurice kemudian menghampiri dan menyerahkan bunga yang agak layu, dan sayangnya Rizk segera merampas dan membuangnya. Dua remaja itu lalu membicarakan tentang kegiatan mereka, dan juga membicarakan tentang ketertarikan Shapka akan Awan. Sayangnya waktu begitu cepat berlalu, Shapka harus pulang dan tidak ingin ditemani oleh Maurice karena Irina sangat membenci serigala. Beberapa waktu kemudian, di rumah, Mary dan Irina sedang melayani dua serigala, Rogan dan Borges. Tentu saja Irina tidak senang dengan hal ini, sehingga mengaku telah menaruh racun pada makanan mereka, namun para serigala tahu itu hanyalah gertakan sehingga berakting keracunan. Tak lama kemudian, Mary memberikan sekantong koin sebagai upeti dan meminta Borges menghitungnya. Ternyata setelah dihitung, jumlahnya kurang satu koin dan membuat Borges marah besar. Mary mengaku tidak ada yang kurang, dan karena Borges terus mengancam, Irina pun bersiap dengan pistol yang disembunyikan. Shapka datang, memperingatkan Borges agar menjauh, membuat suasana semakin tegang. Tiba-tiba Rogan menyela karena menemukan satu koin yang tercecer. Semua kini menjadi aman. Saat para serigala hendak pulang, Shapka menegaskan bahwa sang ayah akan kembali untuk mengalahkan semua serigala dan manusia pun kembali ke dalam cahaya. Namun Rogan sama sekali tidak gentar, bahkan berharap saat-saat itu datang. Semua upeti dikumpulkan di rumah atau mereka menyebutnya sarang milik pemimpin kota yang mana kini dijabat oleh Hardy. Sempat terjadi temu kangen, namun istri Hardy, Berta, mengatakan bahwa ada manusia yang menangis di luar dan Pak Wali Kota tak mampu menenangkan. Saat ditemui, diketahui bahwa seorang pria yang merupakan peternak mengeluhkan tentang upeti. Pria itu sudah memberikan 2 ekor domba setiap bulan sesuai dengan perjanjian, namun hari ini para serigala mengambil semua dombanya dan para serigala itu adalah Rogan dan Borges. Hardy segera mengomeli mereka, tapi itu hanyalah sandiwara karena setelah si pria peternak pergi, semuanya tertawa terbahak-bahak sampai akhirnya kedatangan seekor burung gagak mengejutkan mereka. Burung itu membawa sepucuk surat dari pemimpin tertinggi serigala yang tidak lain dan tidak bukan adalah Vestar. Dengan surat itu, sang pemimpin tertinggi mengatakan akan tiba dalam 7 hari, tepatnya setelah purnama, dan itu membuat Hardy gemetar ketakutan. За эти 13 лет. Beberapa hari kemudian, Shapka merayakan hari ulang tahunnya. Dengan lantang gadis itu mengucapkan doa, yaitu kembalinya sang ayah. Mereka pun bernyanyi bersama dalam kegembiraan, sampai akhirnya Shapka melihat hadiah dari sang ibu, yaitu buku resep. Ini ketiga kalinya, Shapka mendapatkan sesuatu yang tidak ia senangi, seolah Mary memaksa Shapka agar menjadi koki terbaik di seluruh negeri. Di sarang serigala, akhirnya sang pemimpin tertinggi datang, membuat seluruh serigala tunduk kecuali Hardy. Itu pun karena Hardy adalah putra Vestar. Hardy kemudian memperkenalkan Berta, namun fokus Vestar hanya pada cucu kesayangan yaitu Maurice. Ya, pertemuan dengan Maurice benar-benar sangat dinantikan oleh Pak Tua itu, sampai-sampai Berta mengingatkan bahwa semua serigala telah berkumpul. Sementara itu, Shapka asik bermain dengan Rizk setelah sebelumnya rubah itu memberikan seekor tikus sebagai hadiah. Diam-diam, Mary dan Irina mengamati, dan terjadilah perdebatan karena menurut Irina, inilah saat yang tepat untuk Shapka mengetahui. Namun bagi Mary, momen itu tidak akan datang, karena Mary ingin anaknya tetap melanjutkan kehidupan. Setelah Irina masuk ke dalam, tiba-tiba saja angin berhembus kencang, membuat Mary merasakan firasat buruk, sehingga segera menarik Shapka ke dalam rumah. Kini Mary sepakat dengan Irina dan bersama-sama mereka mengeluarkan sebuah peti. Ketika dibuka, ternyata peti itu berisi kapak milik Volkoboy yang secara tidak langsung mengungkapkan bahwa Volkoboy. Belum sempat Mary menjelaskan, Shapka langsung merasa marah karena telah ditipu dan pergi meninggalkan rumah. Sementara itu, di sarang serigala, acara makan bersama digelar. Namun sebelum itu, Vestar mengumumkan siapa penerusnya yang ternyata bukan Hardy, tapi Maurice.
Я уверен, что этот волк сделает для стаи все. Морриса. Keputusan ini mengejutkan semua serigala, tapi tidak ada yang boleh menolak, apalagi menanyakan alasannya termasuk Morris sendiri. Sebagai informasi, Morris ini adalah anak dari putra Vestar. Masih ingat di awal-awal video, serigala yang dihabisi oleh Volkoboy? Nah, itu ayahnya Morris. Musik pun dimainkan dengan seseorang bergaya mirip Ian Kasela menjadi vokalisnya. Pak Tua meminta Morris bersiap karena besok mereka akan pindah, namun Morris meminta izin terlebih dahulu untuk menemui seseorang. Tak lama, Berta datang menyapa meminta Pak Tua untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Hal ini membuat Pak Tua malah ingin mencabut kekuasaan Hardy di kota itu. Lalu di saat yang sama, para pemuda berandal yang beberapa hari lalu mengganggu Shapka melaporkan tentang hubungan Morris dan Shapka kepada Vestar, sehingga Pak Tua itu memarahi Hardy yang dianggap dungu. Awalnya Hardy tidak mengerti mengapa, karena seorang wanita tidak bisa menjadi hunter. Namun Vestar menjelaskan bahwa Shapka akan tumbuh dewasa dan menikah dengan seorang pria, dan bisa saja saat itu anak yang lahir adalah laki-laki yang akan menjadi hunter selanjutnya. Mendengar hal ini, Hardy pun tersadar dan segera mematuhi perintah sang ayah untuk menyiapkan kawanan. Sementara itu, Morris akhirnya bertemu dengan Shapka yang sedang bersedih. Shapka enggan menjelaskan masalahnya, tapi Morris tetap menenangkan dan berharap semua impian Shapka tercapai. Keduanya pun berjalan menyusuri hutan, sembari membicarakan tentang kepergian Morris yang kemungkinan dalam waktu yang lama. Tiba-tiba saja mereka melihat kawanan serigala menuju ke rumah Mary, sehingga segera mengintai. Ternyata kawanan itu dipimpin oleh Pak Tua Vestar, dan segera ia menceritakan tentang kemenangannya dalam pertarungan 12 tahun lalu yang membawa kejayaan bagi kaum serigala. Mendengar hal itu, Nenek Irina keluar sambil menodongkan senjata dan di belakangnya ada Mary yang mencoba menenangkan. Irina menanyakan, mengapa tak ceritakan dari awal, dari masa-masa suram serigala, yang bahkan mengangkat ekor sendiri pun mereka tidak sanggup. Morris datang menghampiri, mencoba menenangkan dengan menjelaskan bahwa hubungannya dengan Shapka hanyalah teman biasa. Tak lama Shapka pun menyusul dan segera disambut oleh Vestar. Sembari memakaikan kalung Volkoboy, Vestar hendak menjelaskan tentang apa yang menimpa Volkoboy. Lalu Irina dan Mary yang mencoba menghalangi segera dihabisi dengan satu serangan telak. Akhir yang agung untuk kisah yang agung, itulah menurut Vestar. Namun bagi Shapka, semua belum berakhir. Sembari memegang kapak, gadis itu melancarkan serangan ke Vestar, namun segera ditepis oleh Hardy, sehingga Vestar mengatakan ini adalah kesempatan bagi Hardy untuk memperbaiki segalanya. Dan bersama-sama dengan Shapka serta satu serigala, mereka tersedot ke dalam pusaran angin. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di sebuah kantor dan menyadari bahwa mereka berada di dunia yang berbeda, dunia yang benar-benar maju. Sementara Hardy dan satu serigala mengamuk, Shapka mencoba menyapa seseorang untuk menanyakan di mana diri berada saat ini dan di mana para serigala. Tak mendapat jawaban, gadis itu pun melangkah keluar untuk menenangkan pikiran dan mencoba mencerna segalanya. Ia sempat disapa dan diarahkan oleh seorang supir taksi baik hati agar menepi karena berbahaya jika berada di tengah jalan. Tak lama kemudian, Hardy akhirnya menemukan Shapka. Tak siap, Shapka hanya mundur sampai akhirnya masuk ke mobil si supir taksi. Si supir taksi hanya menanggapi dengan santai, menanyakan tujuan, dan meskipun jawabannya tidak jelas, pria itu berbaik hati menuruti perintah Shapka. Dalam perjalanan, Shapka sempat terdiam beberapa saat sembari menatap gedung-gedung. Dia lalu mulai menanyakan bagaimana bisa sampai di sini, menjelaskan tentang serigala, terutama tentang Hardy yang tidak bisa berubah. Si supir taksi baik hati yang diketahui bernama Alex masih menanggapi dengan santai, mengira bahwa Shapka hanya kurang oksigen. Beberapa waktu kemudian, saat berada di tengah-tengah kemacetan, tiba-tiba Hardy datang menyerang dan terjadilah aksi kejar-kejaran yang menegangkan.
Mulai dari berlari di antara mobil-mobil sampai bergantung di sisi perahu, aksi kejar-kejaran terus terjadi sampai akhirnya Shapka kembali ke taksi Alex. Sementara itu di dunia ajaib, Vestar memerintahkan beberapa serigala untuk menyusul Hardy, namun mereka diwajibkan untuk lebih dulu berubah ke wujud serigala. Sangat mengejutkan, yang bertindak duluan adalah Morris. Pemuda itu berubah wujud dan segera melompat. Kembali ke Shapka yang kelelahan sampai-sampai ketiduran, gadis itu dibawa ke kediaman Alex. Dan beberapa waktu kemudian, saat terbangun, Shapka memeriksa sekeliling dan mengetahui bahwa Alex adalah seorang mantan musisi dan kehilangan keluarganya. Alex bahkan memiliki gambar yang mirip dengan milik Shapka. Shapka pun pergi ke rooftop, menuruti arahan dari kapak sakti. Secara ajaib, kapak itu menggerakkan tangan Shapka seolah melatihnya untuk menggunakan. Tiba-tiba Hardy muncul dan segera Shapka melancarkan serangan yang berhasil dihindari Hardy. Hardy kemudian menjelaskan tentang kematian Volkoboy sehingga membuat Shapka mengamuk. Setibanya di bawah, Hardy melanjutkan ceritanya, menjelaskan bahwa Volkoboy tewas di mangsa Vestar. Jadi jika Shapka ingin bertemu dengan sang ayah, satu-satunya cara adalah kematian. Tiba-tiba saja Morris datang menenangkan Shapka, lalu tak lama berselang para serigala lain datang membela Hardy, sehingga terjadilah pertarungan brutal. Shapka kehilangan kesadaran karena energinya terkuras akibat menggunakan kapak, dan Alex yang ternyata menyaksikan segera membawanya pergi. Abu kematian Morris melayang hingga ke dunia ajaib dan Vestar melimpahkan semua kekesalannya ke Bertha, menyalahkan wanita itu karena telah melemahkan Hardy. Pernyataan tersebut tidak dibantah oleh Bertha karena memang itulah tujuannya, melemahkan keluarga Vestar untuk mengambil alih kekuasaan. Ya, Bertha menolak pemerintahan dinasti karena dalam dunia serigala yang paling utama adalah kawanan, bukan keluarga. Jadi dengan menghabisi Vestar, Bertha akan mengambil alih kekuasaan lalu membangun kawanan baru yang lebih brutal dan tak kenal ampun. Saat terbangun, Shapka mendapati diri berada di dalam mobil bersama Alex yang berada di kursi kemudi. Belum sempat merasa lega, kawanan serigala kembali mengejar dan lagi-lagi aksi kejar-kejaran terjadi. Kali ini para serigala berhasil membuat Shapka dan Alex terpojok sampai-sampai taksi menabrak sebuah toko. Shapka dan Alex sempat bangkit untuk melakukan perlawanan, tapi itu saja tidak cukup karena jumlah serigala terlalu banyak. Di saat terakhir, Alex meminta Shapka lari dan entah mengapa gadis itu tiba-tiba memanggil ayah sehingga memicu reaksi dari kapak. Cerita kembali ke beberapa waktu sebelumnya, tepatnya ketika Shapka menerima kapak sakti. Shapka segera mengguncangkan, membuat karat-karat pada kapak itu luntur seketika, lalu pergi meninggalkan rumah dengan tatapan penuh fokus, dan di luar sana gadis itu disambut oleh Morris. Ada suara narasi mewakili Volkoboy, mengungkapkan rasa bangga terhadap anaknya, dan yakin akan kekuatan besar yang tersembunyi. Ya, Volkoboy juga berpesan, anaknya kelak akan memegang harapan seluruh umat manusia, karena sang anak akan menjadi hunter terakhir. Dan tamat.
Sebuah film fantasi keluarga asal Rusia dengan durasi kurang lebih 96 menit. Alur ceritanya menarasikan asal-usul si merah, atau dalam alur cerita saya sebut Shapka biar nggak terlalu aneh. Seorang gadis yang lahir dari keturunan pemburu serigala. Tema yang menonjol bergerak di sekitar pendewasaan dan warisan. Perjalanan Shapka menunjukkan peralihan dari anak menjadi penjaga, sebab warisan para pemburu bukan sekedar dalam tanda kutip beban keluarga, melainkan mandat yang harus ia tafsirkan ulang agar tetap bermakna. Ketegangan antara takdir dan pilihan pribadi pun hadir kuat, karena konflik dengan Vestar memaksa Shapka menentukan cara memutus siklus teror, apakah bertahan pada pola lama yang reaktif atau menemukan pendekatan baru yang lebih arif. Di saat yang sama, gagasan untuk menjinakkan rasa takut menjadi jantung narasi. Film menekankan keberanian menatap ancaman secara sadar alih-alih menghindarinya. Pada akhirnya, film menawarkan beberapa pesan moral yang dapat saya ambil. Keberanian berarti menghadapi, bukan menunda. Karena ketakutan hanya lenyap ketika dihadapi dengan kesadaran dan tindakan. Warisan atau peninggalan perlu dimaknai ulang, bukan hanya sekedar tahu, agar generasi baru dapat membuatnya relevan dengan zaman. Kekuatan tanpa kendali cenderung menciptakan lingkar kekerasan, sehingga seorang penjaga dituntut untuk mempertahankan empati sekaligus nalar. Lalu, di dalam keluarga, kejujuran menjadi kunci karena menyembunyikan kebenaran hanya menunda luka, sedangkan keterbukaan justru mempercepat pendewasaan yang lebih sehat. Terus soal pindah ke dunia lain dan ending gimana bang? Nah, saya yakin ini pasti membingungkan dan akan menjadi pertanyaan. Ucapan Vestar tentang kesempatan kedua saat Hardy terhisap ke dalam pasir, serta adegan pasir pada jam yang kembali ke atas membuat saya memikirkan dua kemungkinan. Yang pertama adalah kembali ke masa lalu, jadi segala sesuatu yang terjadi pada Shapka kemungkinan adalah masa depan distopia, di mana umat manusia hidup seperti di era abad pertengahan. Sedangkan kemungkinan kedua adalah berpindah dunia, jadi Shapka dan Hardy serta beberapa serigala lain berpindah ke dunia manusia, dunia yang kita kenali saat ini, dunia dengan kehidupan modern melalui sebuah portal pasir. Terus jadinya kalau memang dunia lain, maksud kesempatan kedua apa bang? Nah ini, saya pikir gerbang pasir itu berhubungan dengan kapak Volkoboy, di mana kombinasi keduanya akan membuat pengulangan waktu. Tapi agar bisa mengingat garis waktu yang telah dihapus, Shapka dipindahkan dulu ke dunia lain. Akibatnya pada ending film, kita saksikan Shapka tidak hanya bisa menerima kematian sang ayah, tapi juga menerima tugasnya sebagai pemburu, sehingga garis itu terlihat lebih tenang, dan bahkan dengan mudah mengaktifkan kapak sakti. Selain itu di ending, Maurice juga ditampilkan datang menemui Shapka, dan mungkin dia juga memiliki ingatan tentang garis waktu yang dihapus, sehingga keduanya bisa bekerja sama untuk meruntuhkan kekuasaan serigala. Di sisi lain, tantangan mereka juga tidak mudah, karena Hardy dan beberapa serigala juga mengingat garis waktu, jadi pastinya mereka juga akan mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan terjadi. Kurang lebih begitulah yang saya tangkap. Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas, bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!